Eh, buat saya ber-HMI itu adalah belajar, membangun jaringan, membangun persaudaraan, dan kemudian mengabdi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mahasiswa dan juga publik. Nah, jadi jangan pernah menargetkan posisi struktural tertentu. Jadi itu saja. Jadi bagaimana ber-HMI itu belajar memperluas perkawanan, persaudaraan, membangun jaringan. Karena HMI ada di seluruh Indonesia, jadi otomatis kalau masuk HMI masuk di dalam jejaring nasional. Baik, kembali lagi di podcast HMI Komisariat Teknik Unila di episode keempat. Nah, kali ini saya sebagai pembawa acaranya kembali bersama abang kita semua. Beliau adalah Bang Arif Mustafa. Beliau adalah Ketum PB HMI pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Sebelumnya juga beliau ini adalah Ketum HMI Cabang Bandar Lampung pada tahun 2002 sampai dengan 2003. Nah, beliau ini asal komisariatnya adalah dari Komisariat Sosial Politik Unila. Langsung aja Bang, saya silahkan memperkenalkan diri mungkin secara singkat gitu Bang. Ya, nama saya Arif Mustafa. Saya lahir di Bogor 7 Juli tahun 79. Tadi di HMI track recordnya seperti itu, dan saya merasa senang pernah kuliah dan dibesarkan di Lampung ini. Makasih ya. Oke. Jadi di podcast kali ini Bang, kita mau berbicara tentang belajar menjadi milenial berdikari. Nah, yang kita tahu, yang Adinda tahu bahwasannya Abang ini kesibukannya sekarang sebagai seorang businessman atau entrepreneur betul, gitu kan. Nah, terus selain itu boleh tahu nggak sih Bang tips-tipsnya gitu? Gimana dari seorang ketum PB atau dari seorang organisatoris lah gitu, kita beranjak menjadi seorang entrepreneur gitu. Ya. Pertama sebenarnya beranjak dari pemahaman dalam tanda petik ideologis lah ya. Jadi kita melihat bahwa sebagai kader HMI kita kan ingin menjadi orang yang berperan ya di masyarakat, di bangsa. Dan saya melihat menjadi entrepreneur itu dengan sistem politik, sistem sosial yang ada sekarang itu menjadi lebih strategis gitu ya. Dan saya melihat di HMI juga sedikit gitu yang menempuh jalur itu. Makanya saya ingin coba merintis dan menjadi contoh untuk kader-kader HMI bahwa selain menjadi politisi, menjadi birokrat, menjadi dosen, ada juga loh suatu profesi yang sebenarnya sangat ideal dan sangat strategis. Karena bisa juga mempengaruhi kebijakan sosial, bisa juga berbuat banyak untuk masyarakat itu menjadi entrepreneur. Kalau bicara tentang tipsnya ya, sebenarnya sih ada istilah begini ya, there is a will, there is a way gitu ya. Jadi di mana ada keinginan pasti ada jalan. Jadi pertama bangun dulu keinginan itu gitu. Kita harus membangun keinginan itu dulu, terus kemudian belajar, dan jangan lupa bukan hanya belajar di teori tapi juga praktek langsung. Saya yakin nanti learning by doing gitu istilahnya akan ketemu gitu polanya. Apalagi kalau misalkan Anda atau adik-adik ini punya latar belakang misalnya orang tuanya juga entrepreneur atau pernah bekerja sama orang yang juga entrepreneur gitu. Jadi bisa belajar juga dari mereka. Gitu. Kalau saya malah tanpa ada pengalaman itu gitu kan. Saya tanpa pengalaman itu, tapi saya sangat menikmati terutama sekali kelebihan menjadi entrepreneur yang kan entrepreneur ini ada dua nih sebenarnya. Yang entrepreneur yang mengandalkan proyek-proyek pemerintah, yang government expenditure, ada juga yang mengandalkan kekuatan pasar. Nah, saya memilih yang mengandalkan kekuatan pasar. Jadi saya menciptakan produk, khususnya sekarang ini properti. Terus bagaimana properti ini saya jual ke masyarakat gitu, tidak menjalankan program-program pemerintah. Dan itu sangat enjoy. Salah satu kelebihannya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mengatur waktu, ini sangat enjoy. Saya sangat menikmatinya di situ. Dan sekarang juga saya mulai beranjak ke bisnis digital. Saya mohon doanya nih, mudah-mudahan lancar. Boleh promo juga di sini. Tadinya saya baru mau nanya Bang, kalau misalnya di era digital seperti ini, bagaimana sih Bang gitu kan? Kalau bisnisnya seperti apa gitu? Sekilas saya kasih brief nih soal digital Indonesia. Jadi bisnis digital Indonesia yang sudah berkembang itu kalau kita perhatikan itu
di bidang e-commerce ya. Ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada gitu ya. Nah, yang made in Indonesia nih. Terus kemudian kalau nggak yang e-commerce, mulai sekarang tumbuh lagi bisnis penyewaan jasa server ya. Sudah mulai nih jasa server. Sebenarnya sedikit terlambat di kita karena banyak nih sekarang yang orang kita yang justru nyewa servernya di Singapura gitu kan. Iya. Nyewa di Singapura, dijual lagi di sini. Nah, tapi sekarang udah mulai beberapa pengusaha besar kita sudah mulai investasi istilahnya cloud komputer cloud cloud computing cloud computing itu salah satu bisnisnya penyewaan server itu. Nah, di kita sayangnya ini belum banyak aplikasi yang benar-benar menjadi diandalkan gitu ya, terutama di dalam konteks media sosial. Makanya kita kan belum ada nih media sosial yang made in Indonesia yang besar ya. WhatsApp, Instagram semua kan dari luar ya, Facebook, Twitter. Nah, kami sedang menginisiasi untuk itu, namanya Opinia. Mudah-mudahan 1-2 bulan ke depan ini sudah bisa launch, dan kami berharap nih mudah-mudahan adik-adik HMI mau menjadi usernya dari Opinia. Jadi kemarin tuh belum lama ini Bang, sekitar 4 bulan yang lalu adalah link untuk coba kamu download Opinia dan coba kamu trial gitu kan. Nah, saya udah coba di situ. Terus ada juga kan dari kakak senior Ayunda gitu kan. Gimana Dek, kritiknya seperti apa? Karena ini mau di-launchingkan. Ya, mudah-mudahan mohon doanya gitu kan kata Ayunda. Oh ya Ayunda, kurangnya seperti ini gitu kan. Kalau nggak salah itu ada beberapa kekurangan, bukan kekurangan sih Bang, kayak yang kalau kritik saya pribadi, ini gimana sih cara komentarnya untuk memfilternya seperti apa gitu. Itu kan betul. Masih kurang ya Bang. Iya betul. Mungkin nanti next teman-teman bakal tahu Opinia itu bakal launching dan kita bakal menjadi penikmatnya, penikmat pengguna ya Bang. Pengguna usernya gitu. Oke. Dan bisa menghasilkan uang dari situ. Oh iya, oke. Itu poin pentingnya ya teman-teman. Bisa menjadi sumber income. Oke Bang, selain menjadi seorang entrepreneur gitu kan, saya akan mengulik sedikit bagaimana Abang menjadi seorang pemimpin gitu kan. Karena ini ranahnya kita sebagai kader HMI, dan Bang Arif ini adalah seorang mantan ketua umum HMI cabang Bandar Lampung pada tahun 2002 sampai 2003, dan juga di PB pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam gitu. Mungkin Abang boleh memberikan tips-tipsnya untuk adik-adik, untuk kader-kader HMI di cabang Bandar Lampung khususnya, dan pada umumnya untuk seluruh kader HMI yang ada di Indonesia gitu Pak. Ya, buat saya ber-HMI itu adalah belajar, membangun jaringan, membangun persaudaraan, dan kemudian mengabdi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mahasiswa dan juga publik. Nah, jadi jangan pernah menargetkan posisi struktural tertentu. Jadi itu saja. Jadi bagaimana ber-HMI itu belajar memperluas perkawanan, persaudaraan, membangun jaringan. Karena HMI ada di seluruh Indonesia, jadi otomatis kalau masuk HMI masuk di dalam jejaring nasional. Bahkan ada juga beberapa cabangnya di luar negeri, jadi juga ada koneksi internasional. Terus kemudian ada juga alumni-alumninya yang jadi elit. Jadi membangun koneksi juga dengan elit. Ada juga alumninya yang hanya tinggal di desa-desa misalnya. Jadi membangun juga koneksi dengan jaringan di desa-desa. Nah, itu aja niatnya ber-HMI itu belajar, terus kemudian membangun jaringan, dan nanti soal posisi struktural apakah menjadi ketua umum atau apa nanti akan berjalan dengan sendirinya. Gitu. Jadi kalau kita maksimal ber-HMI, dipercaya, pasti kader-kader teman-teman kita atau adik-adik kita akan memberikan amanah kepada kita. Iya. Nah, itu. Jadi itu akan datang dengan sendirinya, pasti otomatis. Oke. Mungkin kita akan menyimak gitu kan beberapa quotes dari Bang Arif Mustafa. Oke, ya teman-teman. Jadi mungkin pembahasan kita dengan Bang Arif Mustafa ini tentang gimana sih belajar menjadi milenial berdikari, khususnya untuk saat ini adalah menjadi seorang entrepreneurship gitu kan. Karena pada saat ini juga seorang kader HMI itu harus mempunyai skill untuk berwirausaha, ya kan Bang? Selain itu, kita juga harus bisa memanfaatkan bagaimana relasi yang kita bangun dan skill-skill yang kita punya.
Tentunya mungkin itu Bang, ada penutup dari Bang Arif Mustafa untuk podcast kita di episode keempat ini. Ya, untuk semua kader HMI saya berpesan adalah Anda tentukan Anda mau jadi apa, ya, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Dan apapun profesi itu, Anda harus punya keyakinan untuk bisa mewujudkannya. Dan pilihlah profesi yang berguna buat diri Anda, keluarga Anda, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat mencoba. Ya. Oke. Langsung saja selamat dicoba ya teman-teman. Saya mencoba, teman-teman mencoba, dan kita semua mencoba. Oke, terima kasih sudah antusiasnya. Terima kasih ya Bang atas waktunya untuk menyempatkan menjadi narasumber di podcast HMI Komisariat Teknik Unila di episode keempat ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dan juga kru yang bertugas serta teman-teman yang sudah menonton, dan juga yang memfasilitasi kita pada sore hari ini adalah Babeh Corner. Sampai jumpa di episode HMI Komisariat Teknik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.